secara menyeluruh. Apa namanya? Jangan sampai status KTP kita Islam, tapi kita masih mengambil bagian-bagiannya saja. Tidak menjalani Islam, tidak menjadikan Islam sebagai the way of life, sebagai apa tuh? Minhajul hayat, sebagai pedoman kehidupan kita. Kita muslim, kita muslimah, tapi kita jauh dari nilai-nilai sebagai seorang muslim. Karena kemarin pembahasan juga ya, kemarin ada seminar tentang Muslim Planner, ada Muslim Program Muslim Planner, development program. Jadi sama sekali ada itu dan hadiran. Menarik pembicara bilang Muslim Planner, Muslim itu sendiri, kalimat Muslim itu sendiri itu sudah memiliki makna yang komprehensif. Jadi seorang Muslim itu dia harus kuat secara rohani. Ya, makanya ini bahasa seminar kemarin itu al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Jadi muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan muslim yang lemah. Maknanya seorang muslim itu dia harus kuat secara rohani. Jadi apa namanya, keyakinan, itikadi, akidahnya gitu, terus kokoh. Tidak bisa seperti batu karang yang tetap jadi kokoh walaupun ombak menghadang. Kalau sudah pernah nonton film Jumbo belum? Udah. Syairnya itu kan menarik ya. Syairnya itu bagus banget. Ya, karena kehidupan ini pasti akan ada angin yang kencang, ya, badai yang bisa jadi kalau akidah kita lemah, iman kita lemah, kita akan terhempas oleh badai tersebut. Makanya dalam Al-Quran itu Allah gambarkan akidah yang kokoh itu, iman yang kokoh itu seperti pohon ya. Sabit ya, mereka pohon itu kokoh, wafaruha fis sama, dan batang itu menjulang terus. Jadi akarnya menjulang kokoh ke tanah dan batangnya itu menjulang tinggi ke langit, menandakan kekokohan sebuah pohon. Dan itulah gambaran Allah untuk menggambarkan bagaimana akidah yang kokoh, iman yang kokoh. Jadi iman yang kokoh itu nggak akan pernah bisa tergoyahkan oleh apapun, karena hidup ini kan semuanya adalah ujian ya. Hidup ini ujian. Ada yang ringan, ada yang berat gitu, dan itu terus bergantian. Nah, yang imannya kokoh itu akan berdiri tegak gitu. Makanya Muslim itu cerminannya adalah kokohnya, tidak kokohnya iman, rohaninya baik. Di negara-negara maju sekalipun ya, yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang sangat baik gitu ya, ternyata lemah di sisi ini. Ya, dia memiliki kemapanan ekonomi, dia memiliki apa namanya, infrastruktur yang memadai dalam kehidupan, tapi rohani kokoh. Akibatnya ketika ada masalah, nggak ada yang bunuh diri, nggak ada narkoba dan segala macam, sehingga hidupnya nggak bahagia. Nah, kita itu sebagai seorang muslim harus kokoh di sisi ini. Nah, yang kedua dibilang muslim itu kokoh secara fikriyah gitu. Jadi pengetahuannya itu harus mendalam ya, terhadap bidang apapun gitu, terhadap bidang agamanya. Karena al-mu'minul qawiyyun lebih kuat. Kemudian kokoh secara finansial dan seterusnya. Jadi kalimat muslim itu mau disandingkan dengan apapun, dia sudah menjadi istimewa. Nah, kita sudah bahas tentang makna Islam, dia sudah menjadi istimewa. Oke, teman-teman sekalian, nanti kan saya masih ada PR di pembahasan secara online ya. Jadi saya ingin mengulang kembali, karena ini penting sekali memahami tentang Islam agar kita tidak terjebak kepada sekularisme, ya, materialisme, ya, paham-paham yang kemarin sudah dibahas oleh teman-teman di sini nanti ya. Fadija ada belum? Di sini nanti ya, di Aisyah ya, yang bahas tentang materialisme, sekularisme ya. Jadi Islam itu adalah agama sepanjang masa. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang, Islam itu agamanya. Ya, jadi Allah nggak akan menciptakan agama yang berbeda-beda. Kenapa ada Nasrani Ustaz? Kenapa ada Yahudi Ustaz? Yang itu yang membedakan adalah syariatnya.
Nanti kita lihat dalilnya. Wa sama muslim orang komplikan. Jadi Allah menyamakan kalian itu sebagai seorang muslim itu sejak dahulu. Jadi ini adalah risalah yang terus berantai sampai dengan yaumil akhir nanti, sampai dengan hari kiamat. Jadi risalah Islam ini itu dibawa oleh para nabi dan rasul sampai dengan kita hari ini dan akan terus berlanjut sampai dengan yaumil kiamat. Kita harus pahami. Jadi ada salah satu stigma Ghazul Fikri itu kalau di pelajaran kita mana agama yang paling benar. Orang mengatakan kebenaran itu relatif, Pak. Kebenaran itu menurut keyakinan masing-masing, Pak. Kan gitu ya. Kalau menurut Nasrani itu agama yang benar adalah mereka, kalau menurut Yahudi agama yang benar mereka, misalnya. Jadi kebenaran itu relatif. Nah ini ismu baru, namanya relativisme. Jadi dia menganggap bahwa kebenaran itu relatif, tergantung sudut pandang manusianya. Nah ini menyesatkan bagi kita, ya harus bulat gitu. Benar adalah Islam. Misalkan ada yang mengatakan, Anda mengatakan Islam sebagai benar karena ada agama Islam. Ya, saya harus mengatakan bahwa Islam itu agama yang benar. Agama yang lain adalah salah. Ini dalam keyakinan akidah kita demikian. Ya, tapi bagaimana nanti pusat dengan interaksi dengan lain-lain? La ikraha di ini Islam itu agama yang punya toleransi yang sangat tinggi. Maknanya, ya orang lain dengan keyakinannya tidak boleh kemudian kita menjadikan perbedaan agama kita dan kemudian permusuhan, bahkan ini tidak boleh. Ya. Tetapi bagi kita bulat tuh Islam adalah benar. Dalam pelajaran kita juga misalkan mana agama Samawi. Kan ya, agama Samawi berikut ini adalah siapa? Coba baca. Agama Samawi apa aja? Coba kita agak Yahudi, terus Nasrani, apa lagi? Islam, itu agama Samawi ya. Agama Ardi, Buddha, ya. Itu kan pelajaran kita. Nah, itu penyesatan agama Samawi itu ya Islam. Gitu. Agama Samawi itu adalah Islam. Dan bulat kita harus yakin itu. Atau ada pertanyaan mana di antara agama di bawah ini yang paling benar? Nah, itu penyesatan juga tuh. Ya, yang paling benar berarti kita akan mengatakan Islam yang paling benar ya. Secara jebakan kalimatnya bahwa agama lain itu benar. Artinya mana agama agama di bawah ini yang benar, bukan yang paling benar. Gitu ya. Jadi dia syamuliyah besar. Dia adalah risalah yang terus berantai sampai dengan akhir zaman. Seandainya Nabi Isa hidup hari ini, maka pasti berislam. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, pasti berislam. Karena dia khatamul anbiya, karena Nabi Muhammad itu penduduk para nabi dan pasti akan mengikuti agama yang penduduk. Baik, berikutnya Islam juga syumuliyatul minhaj, ya sempurna, komprehensif, ya menyeluruh dari sisi sistem. Gitu. Nah ini yang kita bantah dari pemahaman sekularisme. Islam itu tempatnya di masjid-masjid, di majelis taklim, ya itu Islam. Kalau urusan pasar itu nggak boleh bawa Islam. Kalau urusan politik nggak boleh bawa Islam. Kalau urusan seni nggak boleh bawa Islam. Seni itu kebebasan, ya sih. Seni itu kebebasan berekspresi. Tidak ada yang boleh menghalangi kebebasannya, termasuk agama. Ya, Islam itu adalah syumuliyatul minhaj. Dia sempurna, komprehensif dari sistem. Jadi dia ada pada sisi-sisi manapun. Bahkan ada seorang Yahudi ya dalam sebuah referensi dia mengatakan Islam itu agama apa ya? Bahkan masuk ke kamar mandi pun diatur. Jadi kamar mandi adabnya apa? Kaki kiri, masuk ke kiri. Terus keluar kayak kaki kanan. Di kamar mandi Gak boleh lama-lama. ya kan?
di kamar mandi diatur gitu, ya. Di bahkan tidur sekalipun diatur juga. Dari urusan yang remeh-remeh sampai urusan negara, diatur oleh Islam. Ada aturannya dari Islam, ada adabnya, ada etikanya. Ini hebatnya Islam. Bahkan aspek-aspek kebersihan, ya, itu Islam yang mengenalkan toilet pertama kali pada waktu itu kan peradaban dikuasai oleh Persia, ya, Romawi dan Persia. Yang mengenalkan toilet itu Islam. Cara istinja, cara membersihkan kotoran itu Islam. Dahulu seperti kucing, mereka tuh peradaban besar, tapi kalau ketika buang kotoran itu seperti kucing kali. Islam yang mengenalkan tentang itu luar biasa. Bagaimana Islam kemudian hadir juga memuliakan kaum wanita. Islam hadir, ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah syamuliyatun minhaj, ya. Semua yang ada di muka bumi ini itu milik Islam, the land of Islam berarti. Ya, makanya dakwah itu, ya, menyebarkan Islam itu harus mendunia, ya. Jadi syiar Islam, dakwah Islam itu harus mendunia. Dia harus masuk ke Jepang. Karena orang Jepang sudah mulai, sebenarnya Jepang itu sebagian besarnya adalah ateis. Kalau kemarin saat beliau ketua koordinasi itu kan habis ke Jepang, sebagian besar adalah ateis, ya. Tapi kemudian sekarang mereka sudah mulai menemukan, ya, kegelisahan tentang keateisan mereka. Mereka resah gitu tentang kehidupan mereka. Mau apa? Dia arah kehidupan mereka ini seperti terarah. Akhirnya mereka mencari agama. Salah satu yang mereka temukan adalah Islam. Maka Islam itu Jepang itu termasuk yang dakwah Islamnya subur gitu, ya, yang sedang digarap oleh para dai di sana. Makanya satu juga termasuk yang diutus oleh sebuah lembaga NGO, Human Initiative, untuk berangkat ke sana sebulan Ramadan penuh, ya. Banyak dai-dai kemudian diskusi. Jadi masuk Jepang juga. Ini kan lagi aging population, ya. Jadi orang-orang tuanya lebih banyak dibandingkan anak mudanya. Maka salah satu bangsa yang akan punah itu adalah bangsa Jepang. Karena orang tuanya lebih banyak dibandingkan anak mudanya. Jadi mereka itu malas meregenerasi. Sama seperti Cina. Ya, Cina juga sekarang aging population-nya itu lebih banyak. Bahkan sekarang diberikan insentif, ya, orang yang mau nikah dikasih pembiayaan, punya anak, sampai orang tuh benar-benar merasa menikah itu dibiayai oleh negara sampai dengan punya anak sekalipun. Sampai seperti itu pemerintahnya menginsentif warganya agar mau menikah. Karena di sana mereka udah nggak memikir nikah. Kalau Jepang itu kan salah satu produksi video porno nomor 1 dunia, ya, Jepang. Makanya kalau ulama mengatakan orang tuh nggak nikah tuh dengan dua sebab. Yang pertama adalah karena nggak normal. Dia menikah itu karena nggak normal. Yang kedua adalah karena takut maksiat. Jadi orang sudah kasihkan maksiat, ya, wawancara, ya, kemudian zina, ya, tidak menganggap zina itu sebagai dosa besar. Kalau agama di luar Islam kan mereka tidak menganggap itu sebagai dosa, kan? Ada pergaulan bebas, bercampur adanya, ya. Menikah itu malas, gitu. Akibatnya populasi mereka semakin kecil. Nah, itu Jepang, Cina. Sekarang pemerintahnya lagi memberikan insentif agar warganya mau menikah, mau punya anak. Nah, di Indonesia itu sudah mulai itu, misalkan kita tahu dulu ada di TV itu ramai, ya, tentang, tapi sekarang udah mulai ini. Boneka itu. Oh. Apa namanya istilahnya? Boneka apa? Yang dari Thailand itu kan? Hah? Dari Thailand. Iya, jadi Indonesia itu sekarang, iya, bahkan kayak orang gila, ya. Pernah saya lihat Ivan Gunawan itu salah satu. mengadopsi Boneka itu seperti bayi gitu, dikasih ini pakaian, dirawat, dibawa kemana-mana, boneka gitu. Itu artis-artis tuh ininya, ya kan. Kalau TV itu kan cari yang ini, ya, berita-berita yang, nah itu cari figur-figurnya artis yang duduk-duduk boneka, kayak semacam mengadopsi anak gitu, ya, dengan gaya yang mahal. Nah itu kan tetap gila tuh, ya, menurut saya. Tapi itu propaganda tuh, ya, propaganda dari kalau Anda punya anak, ya, nggak harus punya anak biologis, gitu. Ini boneka cukup bisa menjadi penghibur Anda sebagai seorang anak. Akhirnya apa? Buat orang
membenarkan orang nggak punya anak atau Menormalisasi. orang nggak menikah. Ya, ada lebih baik ya campur bebas hubungan gonta ganti. Apa yang terikat dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan gitu, sebagai suami atau sebagai istri, bebas aja gonta ganti pasangan itu. Oh, kalau punya anak, kalau ya, tinggal adopsi bahkan begitu. Atau ada yang mau nikah, ya kira-kira memang itu, saya mau nikah tapi mau punya anak. Ada yang tadi yang bilang segala macam. Nah ini kan paradigma propaganda. Nanti kita bahas tentang Ghazal Fikri ya setelah ini. Ghazal Fikri yang membuat akhirnya orang akhirnya populasinya semakin turun, ya. Nggak ada lagi regenerasi. Kan kita tuh menikah kan salah satu tujuannya adalah meregenerasi. Apa namanya, mencetak generasi sudut berikutnya. Kita sudah hari ini kita sudah menjadi orang-orang soleh, kita cetak generasi soleh berikutnya gitu. Harus lahir dari kita dari mana misal. Bahkan saya ada tetangga itu apa namanya, dia mau cuma punya anak satu. Dia kenapa ditanya ya? Jadi saya takut ini merasa bersalah dia bilang kalau nggak bisa didik anak. Dalam paradigma kita berpikirnya itu benar sih, ya bahwa anak itu amanah, kalau nggak bisa didik itu akan jadi pertanggungjawaban kita gitu. Tetapi salahnya adalah Rasulullah SAW menyuruh punya banyak, punya yang bisa membanggakan umat gitu. Berarti bukan banyak atau tidak banyak anak, tapi bagaimana punya anak kita bisa menentukan kalau semakin banyak anak seharusnya semakin menguntungkan umat ini gitu. Akhirnya mereka bisa dididik dengan baik. Kita kira-kira jadi maksud saya adalah Sumiatul makan ini adalah Islam itu belum tersedia di tempat. Dia bukan hanya milik Islam itu hanya di Indonesia atau di Arab, tapi misi Islam itu adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ya, apa namanya? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Maknanya Islam itu bukan, karena ada yang mengatakan bahwa Islam itu Islam Nusantara paradigmanya Islam Indonesia berbeda dengan Islam Arab gitu. Ya nggak, pernah mendengar itu ya. Islam Indonesia beda dengan Islam Arab, beda dengan Islam Eropa. Kita nggak mengenal itu, di mana ada bumi Allah itulah Islam yang genuine gitu. Nanti yang membedakannya adalah bagaimana Islam itu tersebar di sana. Ya, kemudian bagaimana Islam itu kemudian apa namanya dengan apa namanya dengan mengakomodir terkait dengan budaya lokal. Bagaimana Islam tersebar, kemudian bagaimana karakter masyarakatnya gitu. Semua mengakomodir itu, tapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada Islam Barat, Islam Timur, Islam Arab gitu. Semua ini Islam yang genuine. Jadi kita harus pahami bersama. Ini belum saya kasih ke teman-teman ya. Kira-kira itu ya teman-teman ya, pembahasan tentang suatu Islam itu kita memahami bahwa Islam itu tidak pernah parsial memahaminya. Bahwa Islam itu adalah agama yang syamil, ya, agama yang syamil. Agama yang syamil dan kita menolak semua bentuk apa namanya paham-paham yang membuat Islam itu akhirnya kerdil. Karena secara tidak langsung tantangan kita hari ini adalah pemahaman Islam tadi di grup Aisyah akan bahas. Ya, orang Islam tapi dia menolak tentang politik Islam. Orang Islam tapi dia menolak untuk Islam itu masuk ke ekonomi, ya, ke pasar, berdagang, ya. Pokoknya gua dagang asal untung, nggak mau Islam nggak boleh ngatur-ngatur tentang riba, Islam nggak boleh ngatur tentang apa namanya, gua mau curang kayak mau enggak kayak gitu ya, dan seterusnya. Islam itu ada di masjid-masjid. Atau sebaliknya, saya mau pakai jilbab kalau di pengajian aja, ya, pengajian pakai jilbab, di luar pengajian lepas jilbab. Karena Islam itu ada di pengajian-pengajian, di luar pengajian saya menjadi muslimah yang bebas gitu, nggak gitu. Saya kadang-kadang bingung juga tuh, ada ibu-ibu ya. Ini karena memahami. Antum udah belajar nggak jelas seperti itu. Jilbab itu dipakai, ya, untuk menutupi aurat, ya, dimanapun, ya. Ketika kita berada pada lingkungan yang
banyak yang bukan mahram kita, ya, mahramnya ini, maka menjaga aurat itu menjadi kewajiban, gitu. Bukan hanya di masjid atau di kampus, ya. Ketika kuliah di SEBI pakai jilbab, keluar di SEBI pakai jilbab, atau ketika di bank, ya. Saya dapat informasi teman-teman yang di bank, kerja di bank syariah, kalau kerja di bank dipakai tuh, keluar selesai kerja gitu, jam pulang kantor udah jilbab dibuka, main ke diskotik. Itu karyawan-karyawan bank syariah gitu. Nah ini karena mereka pindah dari bank konvensional ke bank syariah, tapi nggak membawa nilai-nilai Islamnya. Mereka hanya pindah industri aja, pindah bank aja, tapi spirit Islamannya nggak dibawa, karakter nilai Islamnya nggak dibawa. Jadi hanya pindah kantor aja. Seharusnya kan kalau bank syariah, SDM bank syariah itu Islami. Dia pakai, kalau wanitanya pakai jilbab, mau di kantor maupun tidak di kantor. Nah ini fakta yang beberapa tahun lalu, tapi saya nggak tahu, mungkin ada perbaikan tahun ini, beberapa tahun ini. Teman-teman di bank syariah cerita kayak gitu. Ini kalau malam-malam pulang dari kantor, jilbab dibuka, dan ke malam. Kita kan kalau hidup di Bedong Sari mungkin nggak ngerasain itu ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin kita melihat ya kafe-kafe, klub-klub malam gitu. Itu ramai kan malam-malam. Begitulah budaya yang baik ya. Itu ya teman-teman. Nah ini ngobrol pihazan. Jadi saya bahwa Allah itu menyebut kita sebagai orang Islam itu bukan sebutan baru, bukan sebutan untuk melakukan Muhammad SAW saja, tapi dia adalah untuk seluruh pengikut para nabi. Nah, ya, ini tadi kita membahas tentang bahwa Islam itu seluruhnya itu zaman, dari masa ke masa. Dia bukan agama baru yang dibawa. Ya, sebagaimana halnya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi kita berdakwah tentang Islam, dia mengatakan bahwa ini agama merusak agama-agama sebelumnya, ini agama baru. Padahal sesungguhnya agama Nabi Adam, Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah agama Islam. Makanya misalkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika itu waqala Musa ya qaumi in kuntum amantu billah wa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Ya, ini dialognya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Ya, kalimat muslim ini adalah sebutan buat orang-orang yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa, ya, itu adalah orang-orang Islam. Kemudian pendeta Nasrani, ya, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dibacakan Al-Quran, maka mereka beriman, mereka adalah Islam. Nah, ini beberapa dalil-dalil ya yang menguatkan bahwa dialog-dialog antara Nabi dahulu dengan umatnya itu adalah mengajak mereka kepada Islam. Nanti yang membedakan adalah syariatnya. Syariat Nabi Adam itu membolehkan misalkan keturunannya dikasih lam, kan? Dia berbeda dengan syariat Nabi berikutnya. Syariat Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi Isa alaihissalam berbeda. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna syariat sebelumnya. Tapi agamanya satu, agama Islam, agama tauhid. Oke. Al-Quran itu disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Dan misi para rasul adalah akidah dan ibadah. Jadi mengajak untuk mentauhidkan Allah. Itu misi para rasul. Tidak ada yang mengajak pada dirinya atau menyembah dirinya. Semuanya mengajak kepada Allah. Nah, ini wahdatul risalah, kesatuan risalah. Ya, bahwa Islam itu adalah wahdatul risalah. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Kita terbuka paradigma kita bahwa Islam itu bukan agama baru punyanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya mengatakan bahwa
Kalau itu Nasrani, Yahudi itu juga agama yang benar, kan ini agama-agama. Apalagi kalau Nasrani dan Yahudi itu kan sudah dirubah. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, agama mereka sudah dirubah syariatnya oleh ini. Jadi nggak ada lagi ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani yang genuine gitu, sebagaimana syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi semuanya sudah berubah. Makanya seandainya mereka mengikuti kitab mereka yang genuine, maka mereka akan berislam. Ya, jadi tidak ada agama lain selain Islam. Inna dina indallah inna dina indallah Islam. Ya, tidak ada agama ya di sisi Allah selain Islam. Oke ya, kemudian dari sisi sistem ya. Nah ini Allah ini ya, apa tuh menurut dan kitab atau kurun Allah marah kepada orang beriman kepada sebagian Al-Quran dan ingkar kepada sebagian lain. Jadi mau ngambilnya enak-enak aja gitu. Ya, yang enak-enak saya ambil, yang gak enak saya tolak. Ya, syariat jihad gak enak. Kalau udah saatnya jihad dan kita, misalkan seperti orang Palestina yang mewajibkan untuk berjihad, ya nggak ada lagi pilihan kecuali berjihad. Oke ya, sangat lengkap ya. Kita bahas seperti bangunan ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwa yang fondasi awalnya adalah syahadat, gitu. Tiang-tiangnya adalah rukun Islam, dinding-dindingnya adalah sistem Islam, ada ekonomi, ada sosial, ada politik. Nah, atasnya adalah pelindungnya jihad. Jihad itu pelindung. Kalau nggak ada jihad, agama ini akan rusak, akan mudah dirusak. Dengan adanya jihad, itu agama ini terjaga. Mana di antara rukun Islam yang paling berat? Ada rukun Islam ada 5 ya. Jadi kita bahas belum ya? Ada pertama syahadat, kedua, 3, 4, yang kelima. Mana yang paling berat? Sholat. Kenapa sholat? Karena Tapi ada ke orang yang ringan dalam sholat? ada. Apa namanya? Yang lain? Yang sholat ada yang lain? Berapa? Karena butuh harta ya? Butuh harta, butuh duit. Syahadat kenapa syahadat? Nah, kenapa syahadat? Kenapa berat syahadat itu berat? Padahal ringan tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Oh iya, pernah dibahas ya, menyimak online. Ya. Jadi kalau sebenarnya ada mata kuliah akidah akhlak itu, kalau saya ngajar, saya ngajar sekarang. Itu ada materi tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Itu udah bedah tuh. Jadi kalau syahadat itu kenapa ditempatkan di awal sebelum yang rukun yang lain? Karena memang syahadat itu fondasi. Jadi sini kan rumahnya fondasi. Dia menentukan rukun lainnya. Dia menentukan diterima atau tidaknya, ya kan? Karena orang masuk Islam ikut pintu kan, pintu itu syahadat dulu. Dia nggak bisa masuk ke pintu Islam kalau dia nggak bersyahadat. Dia nggak akan bisa masuk ke rumah Islam kalau belum bersyahadat. Maka syahadat itu kunci untuk masuk pintu Islam. Yang kedua adalah miftahul jannah, dia juga kunci untuk masuk surga. Karena orang Islam itu pasti masuk surga. Gitu. Ya, orang Islam itu masih masuk surga. Nah, rukun-rukun lainnya, sholat, zakat, puasa, haji, itu akan ringan bagi yang syahadatnya benar. Nah, berarti ada syahadat yang salah yang besar. Maksud syahadat salah itu adalah dia bersyahadat tapi tidak berkomitmen tentang syahadatnya.
Dulu Rasulullah SAW itu pernah memanggil kafir Quraisy di atas gunung ya, bukit. Datang semuanya. Kenapa mereka datang? Karena Rasulullah itu tidak berdusta gitu. Jadi setiap ajakannya, setiap panggilannya itu benar gitu. Ya, jadi Al-Amin katanya, kenapa kita begitu kok mau ya orang datang ke Rasulullah? Padahal Rasulullah itu termasuk yang dimusuhi kan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Rasul bukan karena Rasul itu bohong, tapi karena ada kan kata Rasulullah ada dua sifat yang dua sifat yang ciri kesombongan, kesombongan. Ini kan sifatnya iblis kan. Iblis itu nggak mau mematuhi Rasul, nggak mau mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala karena sombong. Sombong itu dua cirinya. Benas, merendahkan orang lain, batarul haq, menolak kebenaran. Nah, karena ada mereka tuh tahu Rasul benar, tapi karena rata-rata yang menolak Nabi itu kan para pembesar ya. Para pembesar itu punya pengikut gitu. Jadi pengikut itu mengikuti para pembesar ini. Kenapa mereka yang menolak Nabi? Karena mereka mengatakan bahwa Nabi itu berasal dari bukan golongan mereka. Ini mereka punya pemahaman saya lebih peduli dibandingkan golongan dia. Kenapa Nabi itu dari dia gitu? Yang kedua, ini kalau syariatnya diimani akan merubah tatanan kedudukan sosial mereka yang mereka itu populer, mereka itu punya kedudukan jabatan. Jadi mereka tolak itu bukan karena mereka nggak yakin dengan kebenaran Nabi. Singkatnya seperti itu. Ketika dipanggil Nabi, Nabi yang bilang kalau aku sampaikan bahwa di sana itu ya di wilayah gunung itu ada pasukan, apakah kalian percaya? Mereka percaya. Nah, kalau aku ajarkan satu kalimat katanya, dengan kalimat ini kalian akan mendapatkan ini dan isi. Mereka mau kan? Apa itu? Kalimat syahadat. Mereka nggak mau ngucapin gitu. Mereka orang Arab karena mereka tahu tentang susunan kalimat syahadat itu. Kalau mereka ucapkan, ini komitmennya ya besar sekali harus mereka jalankan dari komitmen syahadat itu. Sehingga mereka tolak. Gitu. Mereka nggak mau. Apakah kata mereka? Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Ya. Dan mereka ini nggak mau menerima permintaan Nabi karena kalimat syahadat itu. Nah, paling kalimat syahadat itu berat karena menentukan tuh. Dia akan sholatnya ringan kalau syahadatnya benar. Zakatnya, dia akan ringan mengeluarkan zakat bukan karena dia orang nggak mampu, tapi dia mampu, tapi nggak karena dia nggak beriman. Dia berat mengeluarkan zakat. Dia akan mudah haji. Banyak orang-orang mampu tapi nggak mau berhaji. Berarti kan bukan masalah kemampuan, tapi masalah keimanan. Zakat banyak orang mampu tapi nggak mau berzakat karena masalah keimanan. Sholat banyak orang yang fisiknya sehat, punya waktu luang, tapi nggak mau sholat. Berarti ada pada beriman itu syahadat. Syahadat itu simbol tauhid, simbol keimanan. Ya, maka kalimat asyhadu itu kan artinya adalah bersaksi, bersumpah, berjanji. Jadi kalau kalimat asyhadu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang kita ketahui aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kan asyhadu itu hanya dimaknai sebagai bersaksi. Makanya bahasa Indonesia itu katanya bahasa yang paling miskin. Kalau bahasa Arab satu kalimat itu maknanya banyak dan dalam. Kalimat asyhadu itu maknanya adalah bersaksi, al-i'lan, ya, dia menyatakan. Tapi yang kedua itu kandungan maknanya adalah bersumpah, dan yang ketiga berjanji, al-ahdu. Jadi kalau dia sudah menggunakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, bersumpah, berjanji tidak ada ilah. Nah, ilah itu kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia itu kan hanya Tuhan, ya. Tapi makna ilah itu adalah segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang ditakuti, segala sesuatu yang diharapkan, segala sesuatu yang diinginkan, itu ilah. Jadi umat Islam itu adalah umat yang hanya mengilahkan. Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Illah itu menafikan semuanya, menolakkan semuanya kecuali Allah. Kalau dia memahami kalimat syahadat ini dikatakan, ini sedikit tadi saya akan bahas. Itu adalah mereka yang tidak ada kecintaan kecuali cintanya berujung kepada Allah. Tidak ada kebencian, kemarahan, keinginan, pengharapan kecuali pengharapan kepada Allah. Itu kan berat tuh. Jadi kalau misalkan lagi kerja,
ya, azan berkumandang, ya. Ilahnya siapa? Kalau ilahnya Allah, ya, hatinya bulat, ya, bahwa tidak pekerjaan ini, harta ini bukan tujuan, dia akan segera salahkan. Kalau ilahnya benar, ya, hartanya dimiliki, kalau Allah bilang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambil harta itu, ya, harta zakat atau sedekah itu, keluarkan walaupun berat gitu. Karena ilahnya bukan harta ini tapi Allah. Kalau dia mampu punya harta, ya, karena ilahnya Allah, ya, bukan masalah dia ini saya untuk mengeluarkan harta, tapi karena itu adalah rukun Islam, kewajiban dia yang harus tunaikan ketika dia mampu, maka keluarkan haji itu untuk haji. Paham di sini? Kenapa banyak orang yang berat dan ringan itu bukan karena faktor kekuatan, kesehatan, harta, bukan, tapi karena keimanan. Nah, makanya syahadat itu berat, menentukan segala sesuatunya. Kalau dia ini benar, maka yang lainnya juga akan mudah dilaksanakan, akan kokoh gitu. Tapi kalau ini rapuh, juga akan rapuh yang lain. Jadi dia bukan hanya sekedar ucapan. Supaya kita berkata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, bersumpah, berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus membenarkan kerasulan Nabi, kita harus mengikuti. Kalau kita bersaksi, membenarkan, bersumpah bahwa Nabi itu utusan Allah, maka kewajiban kita kepada Nabi itu harus tunaikan. Pertama, mengimaninya. Semua risalah yang dibawanya pasti benar, ya. Semua sabdanya pasti benar. Itu mengimani itu semuanya itu. Ya, kalau Nabi bilang, ya, menerjemahkan Al-Quran, ya, bagaimana menutup aurat, ya, terjemahkan, maka tutuplah aurat. Sampai dari sebenarnya masih ada ini, walaupun belum ketemu ini, ya. Ya, kemudian tidak hanya membenarkan sabdanya, yang kedua adalah mengikuti, ya, contoh-contohnya, telah meneladani beliau. Nah, itu komitmen bagi seorang Muslim. Bagaimana beliau dari hal yang sangat besar, ya. Bagaimana beliau minum, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau terhadap istrinya, terhadap suami, bagaimana beliau terhadap masyarakatnya, seterusnya. Ikuti terhadap beliau. Berat tuh konsekuensinya tuh. Yang berikutnya membenarkan ini, ya, ramalan-ramalannya. Kan Nabi itu menyampaikan beberapa hal yang belum terjadi saat itu, tapi terjadi hari juga. Di antaranya adalah bahwa umat Islam itu akan kembali menguasai peradaban dunia. Mengimani itu, ya, khilafah manhajun nubuwah kata Nabi. Kita akan kembali kepada kepemimpinan umat Islam terhadap dunia. Peradaban itu akan ada 5 kata Nabi. Dan saat ini kita berada pada peradaban keempat kata para ulama, dan kita akan masuk kepada peradaban kelima. Islam akan kembali memimpin. Tapi setelah itu terjadi kiamat. Makanya Nabi hanya nggak ada yang keenam, fase yang kelima aja. Fase yang keenam itu ketika umat Islam sudah memimpin. Setelah selesai baru kemudian terjadi kiamat. Maka hadis-hadis Nabi tentang munculnya Dajjal, munculnya Isa Al-Masih, ya, itu hadis-hadis sahih dan pasti benar. Dan kita harus mengimani bahwa Yahudi nanti akan dikejar oleh umat Islam dan dia bersembunyi di segala tempat. Semuanya akan berbicara kecuali satu pohon rokok. Mengimaninya, kita akan kembali kepada peperangan dengan senjata, panah, pedang. Nggak ada lagi teknologi. Kita mengimaninya gitu. Itu kan belum terjadi tuh, tapi bisa akan terjadi. Nah, itu termasuk keimanan kepada Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau di sini, ya, di syahadat itu bobotnya itu besar. Kita ada pembahasan makna syahadatain, ada beberapa materi. Itu biasanya di akidah akhlak, ya. Tapi akidah akhlak itu ada materi ini sekarang mana sebenarnya? Ada materi, ada pembahasan itu, ya. Ada, ya? Lupa atau ada? Nggak ada. Dibahas, tapi nggak ada pembahasan ini. Siapa dosennya? Kos. Seharusnya ada pembahasan, mungkin SMA sudah berubah, ya. Tapi syahadat itu bahasa Bukan. 3 kali pertemuan selesai. Jadi ada makna syahadat, makna ilah,
Sampai kita memahami, oh ya syahadat itu kayak gitu loh. Jadi kalau kita lagi bersyahadat, asyhadu alla di sholat itu makanya ada kata Nabi, kalau ingin memperbaharui iman, ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan bukan kita ucapkan betul kan? Bukan ucapan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya tanpa memahami. Tapi kalimat la ilaha illallah itu harus dipahami. Makanya ada ilmunya. Makanya Al-Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa Al-Quran mengatakan ilmuilah kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah itu punya ilmunya, punya maknanya yang kita dalami, yang kita pahami. Maknanya jelas. Jadi kalau misalkan ini kita sering kecewa dengan manusia gitu. Kalau kita berharap kepada manusia akan kecewa, ya. Maka Allah itu cemburu kan. Dalam hadis yang lain Allah itu cemburu. Kalau kita berharap kepada manusia, Allah akan membuat kita akan kecewa terhadap manusia ini. Tapi kalau hanya berharap kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Maka kalimat ilah itu mengosongkan berharap. Kalaupun kita bencinya karena Allah, kalaupun kita cintanya karena Allah, gitu. Kayak gitu. Kayak gitu tuh. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah, tidak ada yang aku harapkan. Jadi kalau kita punya jengkel pada manusia, ya, kita udah berbuat baik, tapi dia nggak merespon kebaikan kita. Maka ketika kita habis sholat itu langsung terrefresh. Asyhadu alla ilaha illallah, aku nggak pernah berharap kepada saya manusia. Kalau lagi benci kepada manusia, ya Allah, marah gitu ya, ya Allah marahku seharusnya terbingkai dengan marahmu. Jadi kan kalau marah itu karena nafsu, seharusnya nggak muncul marah. Tapi marah itu harus karena apa yang membuat Allah marah. Kita akan marah kalau itu membuat Allah marah. Misalkan sahabat kita menyebutkan Allah, sahabat kita berbuat maksiat, itu kita boleh marah. Kalau sahabat kita mengecewakan, misalkan sahabat kita hanya sekedar miskomunikasi atau macamnya, itu nggak boleh marah. Seharusnya kita kan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada yang membuat aku marah kecuali marah. Nggak. Misalnya kita lagi PMG, virus merah jambu dengan seorang ikhwan, ya Allah, gitu. Ya aku tahu cinta ini adalah karuniamu, tapi berikan kekuatan kepadaku agar memberikan cinta ini sampai dengan cinta yang kau cintai, cinta yang kau ridho. Itu enak tuh kalau kita mainkan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang mencintai kecuali diciptakan. Apalagi lagi takut misalnya ya, masa depan saya orang tua nggak bisa biaya lagi kuliah, nggak ngasih uang saku, takut masa depan saya seperti apa, takut. Dengan saja Allah, tidak ada yang aku takuti kecuali bersandar berharap. Itu kalimat ilah kayak gitu. Maknanya itu. Jadi umat Islam itu makanya yang ini, kalau kamu tidak kuat, hidup itu akan merdeka. Jadi kemerdekaan dalam Islam itu adalah merdeka dari penghambaan kecuali penghambaan kepada Allah. Merdeka. Kalau merdeka secara fisik ya, kita punya umat Islam ini di Indonesia sudah lulus secara fisik, tapi belum merdeka secara tauhid. Masih banyak umat Islam yang kemudian stres dengan kehidupan, ya, takut, ya, berharap. Nah, seharusnya apakah wajar Ustaz kalau kita takut? Wajar. Takut itu kan fitrah manusia, takut, cinta, berharap. Nah, kalimat syahadat itu membuat kita terarah, menjadikan takut kita, cinta kita, berharap kita itu hanya karena Allah. Nah, itu berat. Makanya apabila tidak ada hal imannya, itu salah satu yang membuat iblis itu terhindar terjerumus ya, dari surga, keluar dari surga itu karena faktor hati. Karena dia merasa ada yang lebih baik dibandingkan, tidak ada yang lebih baik dibandingkan dirinya. Padahal iblis itu kan bertemu dengan Allah, ya kan? Coba makhluk mana yang pernah bertemu dengan Allah kecuali iblis, para malaikat dan Nabi dan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Yang bertemu dengan Allah, berada di surga. Faktor dia keluar dari surga itu karena faktor hati. Makanya kata para ulama, prioritas dari semua amal itu adalah amal hati. Karena setan itu merusak di sini. Ya. Kadang-kadang ibadah kita udah benar gitu ya, kita kayaknya udah rajin sholat, puasa, ngaji, tapi hatinya rusak tuh. Rasa riba itu satu hari ini 2 juz. Maka ada di antara kelas saya 2 juz, 2 seminggu. Hijabnya udah paling berapi, paling udah mulai
rusak tuh. Dia merusakkan di situ. Semuanya ya. Makanya apa namanya? Syahadat itu, tauhid itu fondasi. Ya. Sholatnya diterima, sholat ditolak. Kalau hatinya benar, kalau tauhidnya benar. Ada sholat karena ingin dilihat oleh calon suami, ya. Sholatnya benar-benar ya. Sholat apa baca Quran, tilawah apa namanya? Hafal Quran karena ingin dibilang orang hafiz, ya, hafizah. Itu hati. Makanya fondasi-fondasi ini zakat, sholat, puasa dan seterusnya itu akan kokoh, diterima, ya. Itu kalau tauhidnya benar. Itu berat makin berat kan? Ya nggak? Sholat kita berdiri sholat bisa, tapi kalau tauhidnya rusak, semua kita nggak diterima, nggak khusyuk, bahkan nggak diterima. Zakat kita bisa ngeluarin zakat, tapi kalau tauhidnya rusak, makanya berat memang. Makanya ini fondasi. Paham di sini? Kalau ada pertanyaan mana yang paling berat, itu tauhid. Karena ilah tadi itu, karena ilahnya bisa berganti. Ilahnya kadang ingin pujian, kadang ingin sanjungan. Ilah, ini berat. Yang dibilang dia fondasi. Tapi kalau ini kuat, yang lainnya akan kuat berdiri. Paham di sini yang saya maksud ya? Kenapa syahadat itu berat? Karena dia menentukan kualitas yang lain. Kalau ini benar, syahadat itu kan tauhid ya. Kalimatnya juga diucapkan, ringan diucapkan, tapi konsekuensinya berat. Ringan diucapkan. Makanya banyak umat Islam yang belum sampai tahapan mengamalkan syahadat. Baik, itu kira-kira yang saya ingin mengulas sedikit saja. Mudah-mudahan dipahami. Saya tidak ingin lagi kita terjebak kepada pemahaman bahwa Islam itu hanya urusan ngaji di masjid. Tapi Islam ini adalah sistem kehidupan. Urusan negara sampai dengan urusan yang paling kecil itu Islam mengatur. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait